Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasita Nugroho bersama dengan pasangan tugas akhir saya, Nabila Wanda Melia. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan alur dari sistem yang kami gunakan untuk tugas akhir kami. Tugas akhir kami berjudul Sistem Informasi Geografis Panti Asuhan di Kabupaten Malang untuk pemerataan donasi berbasis PHP. Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Langkah pertama untuk mengoperasikan sistem kami yaitu yang pertama adalah membuka browser. Di sini saya menggunakan browser Opera. Lalu saya masukkan di sini adalah localhost/donasi panti. Lalu kita tekan enter. Seperti ini tampilan awal dari sistem kami. Sistem kami memiliki fitur yang pertama adalah beranda, yang kedua adalah peta lokasi panti asuhan, yang ketiga adalah panti asuhan, lalu kategori, tentang, dan login. Selamat datang di Sistem Informasi Geografis Panti Asuhan untuk pemerataan donasi Kabupaten Malang. Jadi beranda tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa daftar urgensi donasi panti asuhan di Kabupaten Malang. Di sini ada menu peta lokasi panti asuhan. Ketika user mengklik peta lokasi, maka akan muncul persebaran panti asuhan yang ada di Kabupaten Malang. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Semua panti berhak untuk dimasukkan ke dalam peta selama panti tersebut terdaftar di dalam Dinas Sosial Kabupaten Malang. Untuk menu selanjutnya yaitu adalah panti asuhan. Ketika user mengklik menu panti asuhan, maka di sini akan muncul daftar urgensi panti asuhan Kabupaten Malang. Kurang lebih tampilannya seperti ini, mencantumkan panti-panti mana saja yang sedang membutuhkan donasi secepatnya. Lalu di menu selanjutnya ada kategori. Di sini kategori ada kesehatan, lokakarya, pembangunan umum, pendidikan, dan rumah ibadah. Jadi di sini adalah kategori-kategori donasi yang sedang sangat membutuhkan itu dapat dibedakan menjadi 5 kategori seperti ini. Ketika kita klik salah satu kategori, contohnya di sini adalah rumah ibadah, maka akan muncul tampilan panti-panti yang sedang membutuhkan dana secepatnya untuk pembangunan rumah ibadah atau renovasi rumah ibadah. Seperti contohnya di sini ada Yayasan Al-Kaf membutuhkan pemeliharaan rumah ibadah seperti karpet sholat, dan di sini ada LKSA Tabita, yaitu kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan gereja yang sempat tertunda. Lalu, fitur selanjutnya adalah tentang. Di sini berisi tentang aplikasi secara singkat. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu yang terakhir adalah menu login. Menu login di sini sifatnya adalah opsional. User dapat mendaftar, bahkan masuk ke dalam sistem untuk donasi, tapi juga bisa user tidak perlu memiliki akun dalam website ini untuk donasi, sehingga memudahkan untuk donatur yang ingin mendonasikan dananya pada sistem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis panti asuhan di Kabupaten Malang untuk pemerataan donasi berbasis PHP. Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Untuk di bagian beranda, user bisa melihat daftar urgensi donasi panti asuhan di Kabupaten Malang. User juga bisa melihat dana terkumpul, target bantuannya,
panti asuhan yang membutuhkan, kategori, dan sisa hari. Untuk detailnya bisa diklik selengkapnya. Di detail, user bisa melihat deskripsi panti asuhan tersebut dan perkembangannya sudah sampai mana. User juga bisa melihat data donatur yang sudah berdonasi. User juga bisa berdonasi tanpa harus daftar akun donasi. Contohnya seperti ini. User juga bisa menyembunyikan namanya dengan mengklik centang pada sembunyikan nama. Lalu klik donasi sekarang. Donasi sudah berhasil ditambahkan ke bagian admin. Lalu user bisa segera mentransfer ke rekening atas nama Dinas Sosial Kabupaten Malang. User juga bisa melakukan donasi dengan melakukan login terlebih dahulu. Kita klik login, lalu daftar nama lengkap, nomor handphone, email, lalu password. Setelah itu klik daftar. Lalu kita login ke akun tersebut. Passwordnya, kita klik login. Lalu kita klik data mana yang ingin kita donasi. Contohnya ini. Lalu kita klik donasi, masukkan nomor ID pengguna. Nomor rekeningnya. Lalu jumlah donasinya. Jika ingin menyembunyikan nama, tinggal mengklik centang. Jika tidak, langsung klik donasi sekarang. Donasi sudah bisa ditambahkan. User bisa langsung mentransfer ke rekening atas nama Dinas Sosial Kabupaten Malang. Web ini juga ada fitur peta lokasi panti asuhan. Kita klik peta lokasi panti asuhan. Nah, di sini ada sistem informasi geografisnya, seperti lokasinya. Ini contohnya ada panti asuhan anak Al-Ikhlas di Jalan Raya Belung, Poncokusumo. Lalu juga ada jumlah anak di panti berapa, di sini juga tinggal mengklik saja. Lalu kita kembali ke beranda. Di sini juga ada fitur kategori. Jadi di sini kita bisa melihat panti asuhan mana saja yang membutuhkan donasi berdasarkan kategorinya. Ada kategori kesehatan, lokakarya, pembangunan umum, pendidikan, dan rumah ibadah. Mungkin itu saja dari bagian user. Untuk memasukkan longitude dan latitude, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengeklik menu peta lokasi sebaran panti asuhan, dan kita akan mendapati tampilan seperti ini. Lalu di sini ada fitur login. Fitur login di sini adalah login bagi super admin yang ingin memasukkan data lokasi dan data umum dari masing-masing panti asuhan. Di sini menggunakan username admin dan passwordnya adalah password. Lalu kita login. Nah, seperti inilah tampilan admin awal
untuk memasukkan titik pointing lokasi masing-masing panti. Di sini ada home, ada menu tambah panti, ada data panti, dan juga pengaturan akun. Pengaturan akun di sini untuk mereset password atau memperbarui nama lengkap, email, username. Data panti di sini adalah data yang sudah dimasukkan oleh panti, meliputi data pointing dan juga data umum. Dan yang terakhir adalah tambah panti, adalah form untuk memasukkan lokasi panti. Lalu yang dilakukan pertama kali oleh super admin, di mana di sini super admin adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang. Jadi di sini menambahkan pointing lokasi panti di menu tambah panti. Syarat utamanya adalah mengetahui latitude dan longitude dari panti tersebut. Tentu saja untuk menemukan latitude dan longitude kita membutuhkan bantuan Google Maps. Namun ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan Google Maps di internet, atau yang kedua, kita datang langsung ke tempat panti dan dari pointing tersebut kita bisa menangkap latitude atau longitude. Namun di sini saya akan menggunakan cara mengakses Google Maps lewat internet. Langkah pertama yaitu kita harus membuka Google Maps. Di sini saya akan memasukkan salah satu panti asuhan yang berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kepanjen. Nama panti asuhannya adalah Panti Asuhan Al-Khalifah ya. Panti Asuhan Al-Khalifah. Yang ini. Panti Asuhan Al-Khalifah. Di sini kita dapat zoom dari panti. Google Map di sini. Untuk mengambil titik latitude dan longitude dari Panti Asuhan Al-Khalifah ini, kita dapat mengklik salah satu titik yang berada dekat dengan Panti Asuhan Al-Khalifah ini, lalu kita beralih ke Google Maps Street View. Di sini digunakan untuk memastikan apakah benar lokasi dari Panti Asuhan Al-Khalifah itu di sini. Dan ternyata ketika saya zoom, benar, ternyata Al-Khalifah berada di sini. Karena di sini tertera sebuah papan yang menunjukkan bahwa Panti Asuhan Al-Khalifah memang berada di sini. Ketika saya sudah menemukan lokasi dari panti tersebut dan valid, maka titik yang sudah saya klik tadi akan memunculkan latitude dan longitude di bawah sini. Nah, data inilah yang saya akan gunakan untuk input data latitude dan longitude di sistem informasi geografis Panti Asuhan Kabupaten Malang ini. Latitude dan longitude yang sudah kita temukan dari Google Maps tadi bisa kita masukkan ke dalam form koordinat ini. Untuk yang pertama ini adalah latitude-nya, dan yang kedua adalah longitude-nya. Kita dapat titik dari panti asuhan tersebut. Lalu kita mengisi nama Panti Asuhan Al-Khalifah. Jadi di sini kategori LKSA, LKSODK, LKSLU ini adalah lembaga kesejahteraan anak. Kalau yang ini adalah lembaga kesejahteraan orang dengan kebutuhan khusus, dan yang terakhir adalah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Karena di sini adalah panti asuhan, maka kita akan memilih yang LKSA. Untuk jumlah anak di panti, dari data yang kita dapatkan dari Dinas Sosial, anak atau penghuni dari Panti Asuhan Al-Khalifah ini berjumlah 58 dengan memiliki fasilitas yaitu kamar tidur dan kamar mandi saja. Lalu pointing sudah kita set
Dan ini adalah salah satu alternatif yang kita bisa gunakan untuk menentukan pointing. Jadi pointing ini bisa kita geser sesuai dengan inputan lokasi yang kita mau. Foto di sini yaitu adalah foto dari panti tersebut. Kita akan masukkan foto dari Al-Khalifah. Alamat di sini alamatnya adalah Jalan Delima nomor 216 Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan nomor kode pos 65163. Lalu tentang panti asuhan di sini, mohon maaf, yaitu kita isi dengan pengelola dari panti asuhan Al-Khalifah ini, yaitu Bapak Bambang Sumaji, dan dapat menghubungi nomor telepon dari pantinya adalah 0341 393 203. Setelah semua data terisi lengkap, kita bisa klik tambahkan. Data panti berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di data panti. Tertulis di sini adalah panti asuhan Al-Khalifah dengan jumlah anak dan data-data sebagainya. Seperti ini. Ketika sudah diinputkan data-data umum seperti ini, lalu kita kembali lagi ke map atau ke peta awal tadi. Kita dapat lihat bahwa data yang kita inputkan tadi sudah masuk ke dalam peta persebaran lokasi panti asuhan. Di sini jika kita melakukan satu kali klik, maka akan muncul data-data umum seperti nama, jumlah anak, alamat, dan pengelola, nomor telepon, dan foto seperti itu. Namun jika kita klik 2 kali atau double klik, maka akan dialihkan ke halaman donasi umum Panti Asuhan Kabupaten Malang. Kenapa donasi umum? Karena di sini status panti tersebut belum mengajukan untuk urgensi donasi. Maka dari itu kita dari pihak panti nanti mengkategorikan panti tersebut sebagai panti yang belum mengajukan, makanya dimasukkan ke dalam donasi umum. Nah, bagaimana langkah selanjutnya nanti bagi panti untuk mengajukan urgensi donasi panti? Hal yang pertama yang dilakukan oleh admin panti untuk mengajukan urgensi donasi yang pertama yaitu membuka alamat tersebut ini. Karena di sini adalah login admin, jadi di belakangnya ditambahi login_admin seperti itu ya, kurang lebih. Username di sini kita menggunakan nomor telepon atau nomor handphone dari panti tersebut dan password yang sudah diberikan oleh pihak dinas sosial. Di sini saya akan memasukkan nomor handphone atau nomor ponsel dan password dari panti. Nah, seperti ini halaman admin yang dapat diakses oleh admin panti asuhan. Di master data, di sini ada fitur yaitu urgensi donasi, perkembangan, dan pengajuan urgensi donasi. Di sini karena panti tersebut ingin mengajukan donasi yang sangat urgent, jadi kita pilih pengajuan urgensi donasi. Seperti ini kurang lebih. Jadi pihak panti dapat menambahkan pengajuan urgensi donasi. Yang dilakukan oleh admin panti pertama kali adalah tambah pengajuan urgensi donasi. Di sini saya memilih nama kategori dari urgensi ini adalah pembangunan umum. Lalu di sini saya isi nama panti yang tadi saya masukkan, yaitu Panti Asuhan Al-Khalifah. Tanggal mulainya mungkin 16 ini saja. Untuk pembangunan umum, mungkin tanggal berakhirnya Agustus.
Jadi seperti itu. Untuk foto kondisi di sini yaitu menggambarkan kondisi yang memang sedang urgent. Lokasinya di sini adalah Jalan Delima, nomor 216, Cokoko Mulyo, Panjen. Target dana di sini misalkan untuk pembangunan teras, dari pihak pantinya akan memasukkan kira-kira membutuhkan uang 15 juta. Di deskripsi ini bisa kita masukkan sebenarnya apa sih yang membuat donasi ini begitu urgent. Misal karena tadi saya mengambil pembangunan umum, jadi di sini mungkin saya masukkan deskripsi yaitu pembangunan teras dari panti asuhan yang meliputi mungkin untuk mengganti kap ubin, untuk penggantian ubin, perbaikan dinding, dan juga plafon misalnya. Lalu kita klik tambah. Maka ketika kita klik tambah tadi dan sukses, data akan otomatis masuk ke dalam pengajuan urgensi donasi tersebut. Yang ini tadi kita masukkan seperti ini. Nah, dari pengajuan urgensi donasi ini, pihak panti akan menunggu survei dari dinas sosial. Sehingga nanti dinas sosial mendapatkan laporan pengajuan urgensi donasi ini dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang akan mengunjungi langsung pihak pantinya dan benar-benar cross-check survei apakah benar-benar di sana sedang membutuhkan dana sebesar 15 juta untuk pembangunan teras atau perbaikan teras. Jika dirasa oleh panti, jika dirasa oleh dinas sosial tersebut pengajuan urgensi ini terlalu mengada-ngada atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang panti inputkan, maka dinas sosial juga berhak untuk tidak mengabulkan pengajuan urgensi donasi tersebut. Dan apabila pengajuan urgensi donasi ini layak dan masuk akal dan tidak mengada-ngada, dinas sosial akan ACC pengajuan urgensi donasi ini dan akan mengajukan beberapa dokumen-dokumen nanti untuk pengurusan pengajuan urgensi donasi. Jadi di sini yang menentukan apakah panti ini urgent atau tidak adalah dinas sosialnya. Jadi semua kewenangan kita limpahkan kepada dinas sosial untuk menentukan panti mana saja yang benar-benar membutuhkan atau panti mana saja yang sebenarnya tidak membutuhkan tapi mereka mengada-ngada. Karena pada hakikatnya jika ditanya apakah panti membutuhkan donasi atau tidak, pasti semua panti akan menjawab iya, mereka membutuhkan donasi. Namun di sistem kami yang diutamakan yaitu adalah panti yang benar-benar dalam keadaan urgent, dalam keadaan sangat membutuhkan donasi. Setelah pihak panti melakukan pengajuan urgensi donasi, saatnya pihak dinas sosial login ke dalam sistem admin untuk melihat pengajuan urgensi donasi dari panti-panti yang ada. Kita klik login. Di sini fiturnya lebih kompleks karena yang dapat kita lihat tadi di pihak panti hanya ada 3 fitur yaitu urgensi donasi, perkembangan dan pengajuan. Namun di super admin ada kategori, ada bank, ada urgensi, donatur, perkembangan pengguna dan pengajuan urgensi donasi. Karena pihak panti tadi sudah melakukan pengajuan, maka pihak Dinsos akan melihat pengajuan dari pihak panti tersebut. Sudah masuk ke dalam pihak admin panti yang sudah diinputkan tadi ke dalam sistemnya dinas sosial.
Nah, pengajuan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinsos, yaitu dengan melakukan survei ke lokasi panti tersebut. Setelah itu, pihak Dinsos bisa menambahkan PA Al-Khalifah tadi ke dalam list urgensi donasi, karena sudah dianggap panti asuhan Al-Khalifah memang sedang membutuhkan donasi pada saat ini dan sangat urgent. Kita setting seperti tadi, kurang lebih foto kondisi juga. Lokasi dana terkumpul, karena di sini kita belum ada donasi, ada donatur maksud saya, jadi kita isikan 0 saja. Target dananya tadi 15 juta. Mungkin pihak dinas sosial juga bisa menurunkan bahkan menaikkan dari target dananya. Karena menurut survei mungkin perkiraan dana tidak sesuai dengan yang diinputkan oleh pihak panti, maka pihak dinsos juga berhak meralat target dananya. Deskripsi yaitu pembangunan teras panti asuhan meliputi perbaikan dinding, ubin, dan plafon. Setelah itu kita klik tambah dan kita bisa lihat bahwa pembangunan umum dari pihak Al-Khalifah sudah berhasil dimasukkan ke dalam data urgensi donasi. Ketika sudah berhasil dimasukkan, maka di daftar urgensi akan muncul panti asuhan Al-Khalifah yang baru tadi kita masukkan. Di sini donatur masih 0 karena memang masih baru. Nah, di sini ada deskripsi dari sebenarnya apa sih yang membuat panti ini benar-benar membutuhkan donasi sebesar 10 juta, yaitu pembangunan teras, meliputi ubin, dinding, dan plafon. Kondisinya seperti ini. Lalu nanti ketika sudah ada banyak donatur yang mendonasikan dananya untuk panti asuhan Al-Khalifah, panti asuhan Al-Khalifah nantinya juga bisa mengupload perkembangan. Di sini perkembangan masih kosong karena memang masih donasi baru. Pihak Al-Khalifah atau pihak panti dapat memasukkan perkembangan dengan uang yang sudah terkumpul, dan uang itu apakah sudah dibelikan sesuai dengan deskripsi, misalnya sudah dibelikan dinding, ubin, dan plafon, nanti akan dicantumkan di fitur perkembangan ini, sehingga donatur juga bisa memantau perkembangan dari uang yang mereka donasikan, apakah benar-benar digunakan untuk pembangunan teras, seperti itu. Lalu sekarang kita beralih ke panti yang lain yang sudah memiliki donasi yang mencapai target. Misalnya di sini kita pilih panti asuhan Darul Azhar. Di sini panti asuhan Darul Azhar membutuhkan dana sebesar 10 juta dan terkumpul 10.10.306. Di sini deskripsi kebutuhannya yaitu untuk membeli masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, APD, dan rapid test. Nah, di sini pihak panti juga dapat mengupgrade atau mengupdate perkembangan dari dana yang sudah didonasikan oleh donatur sebanyak 10.010.000 ini. Apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti yang dicantumkan di kolom deskripsi. Di sini tahapnya pihak panti akan login ke dalam sistem admin panti dan mengupdate perkembangan dari donasi yang diberikan.
Langkah yang dilakukan oleh admin panti untuk mengupdate perkembangan donasi yaitu adalah login ke dalam sistem admin dengan nomor telepon dan password yang sudah diberikan oleh pihak panti. Di sini nomor teleponnya Darul Azhar yaitu 46885. Passwordnya kita masukkan, lalu login. Di sini terdapat menu urgensi donasi, perkembangan, dan pengajuan. Karena Panti Darul Azhar ingin mengupdate perkembangan, maka kita klik perkembangan. Di sini kita bisa tambahkan perkembangan. Nama panti asuhannya di sini adalah Darul Azhar. Judul di sini mungkin pemeriksaan kesehatan anak panti dan rapid test. Lalu kita upload foto perkembangan yang sudah dilakukan di sini. Lalu isiannya sesuai dengan deskripsi kebutuhan yang sudah dicantumkan oleh pihak panti. Di sini kita misalkan isi pemeriksaan kesehatan dan rapid test sudah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Lalu kita tambahkan. Nah, sudah masuk. Di sini adalah Panti Darul Azhar dengan judul, foto perkembangan, dan isi yang kita inputkan tadi. Lalu kita bisa kembali ke menu yang awal tadi. Di sini kan perkembangannya masih kosong. Sekarang kita bisa reload dan kita pilih fitur perkembangan. Di sini sudah berhasil masuk, yaitu pemeriksaan kesehatan anak panti dan rapid test. Tanggal upload tadi adalah 16 Juni, dan di sini ada foto pemeriksaan anak-anak dan dengan deskripsi yang sudah diisikan oleh admin panti. Jadi seperti itu prosedur update perkembangan. Di sini super admin yaitu dari pihak Dinas Sosial melakukan kelola penuh atas administrasi dari sistem ini. Yang pertama adalah fitur bank. Di sini bisa menambahkan bank. Mungkin di sini juga tidak bank karena sekarang juga banyak sekali donasi lewat dompet online seperti OVO, link aja, atau Dana seperti itu. Mungkin di sini saya akan menambahkan link aja. Di sini mungkin saya tulis Dinsos Kap Malang untuk nama rekeningnya. Nomor rekening karena di sini adalah link aja maksud saya, maka akan menggunakan nomor ponsel. Seperti ini. Lalu kita klik tambah. Sudah masuk, di sini adalah link aja dengan nomor rekening dan nama yang sudah kita masukkan. Dan sekarang fungsi edit, misalkan BNI ini saya akan edit nomor rekeningnya, misalkan 700 seperti ini ya. Lalu saya perbarui, sudah diperbarui, berhasil diperbarui untuk data Bank BNI. Lalu untuk hapus, mungkin kita bisa hapus yang link aja di sini. Oke, maka data akan terhapus. Untuk pengoperasian selanjutnya yaitu adalah kategori. Kategori di sini adalah kategori di mana sumbangan atau donasi termasuk kategori apa, seperti kesehatan, ataukah pembangunan, ataukah rumah ibadah. Di sini saya akan menambahkan nama kategorinya adalah kebutuhan pangan. Saya tambahkan kebutuhan pangan. Sudah berhasil masuk.
Mungkin bisa saya edit di sini untuk menguji fungsi edit sudah bekerja atau tidak. Mungkin saya tambahkan sembako seperti ini, perbarui. Sudah masuk, dan untuk fungsi hapus juga berhasil dilakukan. Untuk langkah selanjutnya adalah urgensi donasi, bagaimana pihak panti nanti yang masuk dalam kategori urgen. Di sini tadi sudah saya tambahkan urgensi untuk mekanisme yang awal. Di sini juga pihak Dinsos bisa melakukan cetak. Cetak di sini adalah laporan. Jadi laporan seperti ini kurang lebih. Nah, panti apa saja yang masuk dalam daftar urgensi, tanggal mulai, tanggal selesai donasi yang mereka lakukan, lalu lokasinya, seperti ini, dana terkumpul, dan target dananya. Itu untuk button cetak yang berada di atas ini, yaitu meliputi semua panti yang masuk list daftar urgensi panti. Namun, ketika Dinsos ingin melihat panti-panti, masing-masing panti maksud saya, bisa klik cetak yang ada di sini. Cetak yang di sini menampilkan masing-masing panti. Jadi seperti ini daftar donatur dari panti Al-Masyitoh. Nama donaturnya, tanggal transfer, dan data-data seperti ini. Target donasi berapa dan yang terkumpul berapa, seperti itu. Untuk fungsi donatur, di sini hanya menampilkan donatur-donatur yang sudah berbaik hati untuk mendonasikan dananya ke dalam sistem kami. Setelah donatur mendonasikan dananya lewat sistem, maka yang dilakukan oleh super admin yaitu adalah menerima atau meng-ACC donasi dari donatur lewat sistem. Contohnya seperti ini. Nama panti asuhannya adalah Panti Asuhan Arba Adiwiyoto dengan nama donatur yang disembunyikan, dan beliau menyumbangkan sebesar Rp50.000 untuk Panti Arba Adiwiyoto. Tahap ACC yang pertama adalah super admin bisa mengeklik terima atau tolak donasi tersebut. Misalkan sudah menerima dan masuk ke dalam admin, jadi kita klik terima. Itu untuk tahap yang pertama. Ketika di cross check lagi, untuk tahap ACC yang kedua, apakah benar-benar sudah ditransfer dan sudah benar-benar masuk ke dalam rekeningnya Dinsos Kabupaten Malang, maka yang awalnya di sini statusnya adalah menunggu, untuk tahap yang kedua yaitu kita akan merubah status donasi yang awalnya menunggu menjadi diterima dan kita perbarui datanya. Jika sudah berhasil memperbarui data yang tadi awalnya status adalah menunggu menjadi diterima, maka otomatis Rp50.000 ini sudah berhasil masuk ke dalam rekening Dinas Sosial Kabupaten Malang. Ketika kita refresh, maka donatur yang sudah melalui tahap ACC donasi yang dua tahap tadi ya, maka akan muncul ke dalam riwayat donatur dan donasi pada page masing-masing panti seperti ini. Untuk perkembangan sudah pernah saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk perkembangan tadi yang sudah tambahkan sudah di sini fitur edit dan hapus. Edit di sini harus wajib mencantumkan foto yang baru. Karena setiap kita mengedit, setiap kita mengupdate harus pakai foto yang sedang real time pada saat itu, sehingga meyakinkan user bahwa dananya benar-benar digunakan untuk keperluan yang semestinya, seperti itu. Untuk menu hapus, kita juga bisa hapus.
dan alhamdulillah sukses. Untuk pengguna di sini adalah menerangkan tentang, maksud saya mencantumkan tentang nama-nama, email, nomor handphone, serta level dari pengguna yang login ke sistem. Seperti ini, ada admin, ada level panti, ada donatur, seperti itu. Pengajuan urgensi, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, untuk mengajukan urgensi, pihak panti perlu mengisikan data pengajuan urgensi di sistem admin. Ya, itulah beberapa fitur yang ada ke dalam sistem super admin yang bertindak di sini adalah Dinas Sosial Kabupaten Malang. Yang tadi adalah fitur-fitur yang ada di super admin. Yang bertindak sebagai super admin adalah Dinsos Kabupaten Malang. Dan yang sekarang adalah admin untuk masing-masing panti asuhan yang ada di Kabupaten Malang. Fiturnya yang ada tidak sekompleks dari super admin yang tadi. Di sini hanya terdapat 3 fitur saja. Yang pertama adalah urgensi donasi. Namun, di urgensi donasi di sini, untuk pihak admin panti tidak berhak untuk menambahkan atau bahkan mengedit dari urgensi donasi. Di sini mereka hanya disediakan fitur untuk cetak. Cetak di sini maksudnya adalah laporan dana yang sudah masuk ke dalam panti. Misalnya seperti ini. Tadi saya klik cetak di Panti Asuhan Nurul Huda. Ternyata di Panti Asuhan Nurul Huda ini yang sudah mendonasikan dananya ada 2 donatur dan juga dengan jumlahnya. Di sini ada deskripsi target dan deskripsi dana terkumpul. Mengapa di sini ada tulisan Dinsos Default ACC? Jadi nama donaturnya biasanya disembunyikan atau pihak usernya menyembunyikan identitas nama. Jadi seperti itu. Kenapa hanya bisa mencetak, tidak bisa menambahkan atau bahkan mengedit? Karena di sini tujuannya untuk transparansi donasi. Sehingga pihak panti dan pihak Dinsos tidak saling menutup-menutupi berapa dana yang masuk, seperti itu. Jadi kedua belah pihak sama-sama tahu sudah berapa sih dana yang terkumpul di sistem, seperti itu. Lalu fitur yang kedua adalah perkembangan. Seperti yang awal tadi saya jelaskan, perkembangan di sini digunakan untuk pihak panti mengupdate tentang donasi yang sudah diberikan kepada panti dan sudah disalurkan kepada panti, apakah benar digunakan sebagaimana mestinya. Seperti ini, jika dia kategorinya untuk membangun rumah ibadah misalnya, apakah sudah dibangun rumah ibadahnya, berapa persen, kondisinya seperti apa, pihak panti bisa melakukan update perkembangan di fitur perkembangan. Bisa juga mengedit dan juga bisa menghapus. Untuk fitur selanjutnya yaitu adalah pengajuan urgensi donasi. Seperti yang awal saya jelaskan, untuk panti yang ingin mendaftar, untuk mendaftarkan pengajuan urgensi donasi ini, panti dapat mengisikan data-data yang sekiranya sangat membutuhkan donasi cepatnya di dalam fitur pengajuan urgensi donasi ini. Bisa tambah data, edit, dan hapus. Mungkin yang untuk tambah data sudah saya lakukan di awal tadi, yaitu untuk PAA Khalifah. Kita bisa edit atau kita bisa hapus. Mungkin kita hapus dan bisa terhapus. Mungkin bisa kita edit juga. Muncul di sini form edit pengajuan urgensi donasi. Mungkin kita bisa edit
tanggalnya, mungkin tanggalnya lebih dipanjangkan lagi, misalnya, atau diperpendek. Lalu mungkin bisa mengedit dari pihak foto, karena mungkin misalnya saya update foto ini, target dananya mungkin untuk ini terlalu mepet, misalnya ingin ditambah lagi menjadi 10 juta target dananya. Lalu kita klik perbarui. Nah, sudah berhasil diperbarui. Jadi seperti itu fitur-fitur yang ada di dalam panti asuhan. Jadi kurang lebih seperti itu alur dari sistem admin, baik itu super admin maupun admin panti. Sehingga proses pertama yang harus dilakukan, rangkuman dari seluruhnya tadi, yaitu yang pertama adalah super admin menginputkan lokasi panti asuhan. Setelah lokasi panti asuhan berhasil diinputkan, maka panti yang ingin mengajukan urgensi donasi harus login ke sistem tentunya dan mengisikan data pengajuan urgensi donasi secara lengkap. Setelah panti sukses memasukkan data pengajuan urgensi donasi, lalu pihak Dinsos akan melihat, mensurvei, yaitu mendatangi panti tersebut dan mengecek apakah benar-benar panti tersebut sangat membutuhkan donasi, dan menyeleksi panti yang layak masuk dalam kategori urgensi donasi. Jadi di sini kewenangan penuh kita limpahkan kepada pihak Dinsos Kabupaten Malang untuk menentukan panti-panti mana saja yang masuk dalam kategori urgent. Setelah itu, super admin memasukkan data urgensi donasi ke dalam sistem. Ketika data urgensi donasi berhasil diunggah, maka user atau donatur dapat melihat di website. Dan kemudian panti juga dapat melihat secara rinci data donatur dan donasi yang diberikan dengan mengklik fitur cetak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di sini tujuannya untuk memberikan transparansi donasi, sehingga pihak Dinsos dan pihak panti juga sama-sama tahu aliran dananya seperti itu. Dan ketika sudah didonasikan dari user, maka Dinsos akan menyalurkan donasi ke masing-masing panti. Lalu setelah itu, panti dapat mengupdate perkembangan dari donasi yang sudah disalurkan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan yang kami berikan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah melihat video demo aplikasi dari tugas akhir kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.